Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila innal bihara tushrafu 'alal khalaiq al-'asina wa tunati ya rabbana idzan li fanaghriqal khati'in fayaqulu Allahu 'azza wa jalla in kana al-'abidu 'abidakum faf'alu bihim ma syi'tum wa in kanu 'abidi fata'uhum fa idza malla 'abdi minal ma'siyati wa atababi qabiltuhu wa in atani fi jawfil laili qabiltuhu aw fin nahari qabiltuhu falaysa lahu 'ala babi hajibun wala bawabun famata qala rabbi as'aluka aqulu 'abdi ghafartu laka. Ya Allah, ini nasihat saya sangat ya. Bapak Ibu, kita masih membahas tentang membangun satu optimisme bahwa pintu taubat yang dibuka oleh Allah itu terbuka lebar sampai kapan. Oke, terbuka lebar sampai kapan? Disebutkan di sini, sesungguhnya innal bihara tushrafu 'alal khalaiq al-'asina. Jadi lautan itu dibuat wirang, dibuat jengkel oleh al-khalaiqil 'asina, oleh makhluk-makhluk yang hobinya itu berbuat maksiat. Jadi lautan itu, Bapak Ibu, kalau jenengan bisa mendengarkan, itu setiap harinya itu isinya itu cuman protes aja sama Gusti Allah. Andai saja kok bisa didengar protesnya lautan. Oke. Sebab apa? Sebab lautan itu sebenarnya mereka jengkel, marah, benci dengan perilaku orang-orang yang berbuat maksiat. Wa tunati ya Rabbana, wa tunati, kemudian laut itu saling bersaut-sautan memanggil, memanjatkan doa kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi kan sakit bayangkan dek, kalau ada laut kok teriak-teriak itu kira-kira ada orang nyari ikan apa enggak? Laut kok teriak-teriak kok kedengeran sama nelayan, kira-kira ada yang miang cari ikan apa enggak? Enggak ada. Tetapi disebutkan di sini di dalam satu hadits qudsi bahwa lautan itu jengkel dengan laut orang-orang yang berbuat maksiat, hingga mereka terus memanjatkan doa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, idzan lana, izinkan kami, fanaghriqal khati'in, untuk menenggelamkan orang-orang yang berbuat salah, yang berbuat maksiat. Coba Bapak Ibu, jadi laut itu ternyata memanjatkan doa kepada Allah, minta agar Allah itu mengizinkan supaya orang-orang yang suka bermaksiat itu tenggelamkan saja. Jadi jangan cuman kapalnya yang ditenggelamkan sama Bu Susi. Oke.
tapi tenggelamkan kapalnya sakwongi yang berbuat maksiat. Ini kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh lautan. Akhirnya apa? Ketika laut itu terus-terusan memanjatkan doa kepada Allah agar diperkenankan menenggelamkan orang-orang yang berbuat maksiat, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah kemudian berfirman, in kanal abidu abidakum faf'alu bihim ma syi'tum. Wahai laut, kalau manusia itu hambamu, kalau manusia itu ciptaanmu, kalau manusia itu anak buahmu, faf'alu bihim ma syi'tum, silahkan kamu lakukan apa yang kau suka. Coba bayangkan, laut itu ditegur oleh Allah gara-gara minta izin agar diperkenankan menenggelamkan orang-orang yang berbuat maksiat. Apa kata Allah? Laut, kalau manusia itu hambamu, ya silahkan kamu tenggelamkan. Kalau manusia itu ciptaanmu, ya silahkan kamu tenggelamkan. Tapi apa yang terjadi? Wa in kanu abidi, tapi jika mereka itu adalah hambaku, kata Allah, fada'uhum, maka doakan mereka, tinggalkan mereka, ya, maka tinggalkan mereka, biarkan mereka. Tapi ada satu riwayat hadis qudsi yang tidak diungkap di sini, saya pengen cerita sedikit. Ada hadis qudsi itu yang menyebutkan bahwa laut itu setiap hari itu 3 kali mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, jengkel bener lihat orang-orang berbuat maksiat. Orang kok berbuat maksiat, sana maksiat, sana maksiat, sana maksiat, gitu. Sing kene ngoplo, sing kene mabuk, sing kene ndelok wong ayu langsung kelilip-kelilip. Nggih. Oh, kena pasir. Nggih. Soalnya tersepona sama alis kotak niku lho. Niku Bu Nono kok kipas-kipas niku apa ndak ada kipas Bu Nono? Saya tuh terus terang kalau ada ibu-ibu terus kipas-kipas tuh keluar drawasi. Drawasine nopo? Drawasine karena kemeringet lah terus pakai alis itu blober. Nah, alis blober nah itu malah kiram-kiram lagi. Jadi setiap hari lautan itu 3 kali mengajukan proposal kepada Allah, tolong ya Allah izinkan kami dong untuk menenggelamkan mereka yang suka mabuk. Tolong dong izinkan kami untuk menenggelamkan mereka yang suka korupsi. Tolong dong izinkan kami untuk menenggelamkan mereka yang tidak rukun dengan sesama saudara. Tapi apa? Kata Allah, jangan. Mereka itu adalah hambaku dan pintu taubatku itu sangat luas. Kalau sekarang mereka belum bisa taubat, jangan-jangan besok mereka mau taubat. Tapi kalau dulu kiai saya neranginya ditambahi begini, tapi nek kamu sekali-kali pengen nyelupno dulu ya gak apa-apa. Tapi nek nyelupno nek tsunami kan repot, Pak. Gimana? Itu nek kiai saya itu nerangno begitu. Tolong ya Allah izinkan kami menenggelamkan mereka. Kata Allah jangan. Tapi nek sekali-kali ya ora apa-apa. Makanya di dalam Quran itu disebutkan dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau ada kerusakan di muka bumi, coba kita lihat. Saya lah ya, generasi saya dulu. Ketika saya SD itu kalau ke sungai Bu,
itu cukup pakai tangan kosong ngerogoh bawah batu itu dapat udang. Itu nembe ngerogoh tangan satu. Hapri pun nek ngerogohe karo dibranjang karo daster. Oh, untuk kuatah nih. Kalau ngerogoh saya masih ingat itu. Ngerogoh begini tuh dapat udang, setelah itu tuh langsung dibakar. Hari ini ikannya ndak ada, udangnya ndak ada, airnya ndak ada. Maka ketika ada proposal dari laut, tolong ya Allah izinkan kami menenggelamkan mereka. Apa kata Allah? Jangan. Kalaupun kau pengen menenggelamkan mereka, yuk sekali-kali. Nah, maka di sini disebutkan apa? Wa in kanu abidi fad'uhum. Kalau mereka itu memang hambamu, silahkan kau perbuat apa yang kau suka. Tetapi kan manusia itu hambaku. Maka jangan kau apa-apakan. Fa idza malla 'abdi minal ma'siyati. Maka ketika hambaku itu bosan berhenti dari kemaksiatan, wa ata babi, dan kemudian mendatangi pintu taubat kepadaku, qabil tuhu, maka akan aku terima pintu taubatnya. Bapak Ibu hati-hati. Gusti Allah itu tidak senang sama orang yang putus asa. Ya Allah Pak, kula niki urip kok maksiat tok niki kira-kira mangke mlebu swarga. Niku mboten seneng, Gusti Allah itu tidak senang. Makanya ada satu hadis yang menceritakan ada 3 orang itu masuk neraka, yang 2 orang itu diselamatkan oleh neraka, akhirnya masuk surga. Siapa 3 kelompok itu? Pertama, ketika dia dimasukkan ke neraka, neraka ini malah lari, Bu. Apinya langsung dipadamkan, pintunya langsung ditutup, kemudian malaikat-malaikat Zabaniyah itu kemudian pada melipir, tidak mau mendekat dan tidak mau menyiksa orang ini. Dicemplung no, malah api nerakanya mati. Kelompok yang kedua, ketika dicemplung no, sama. Neraka ini kemudian tidak mau membakar dia. Tetapi kelompok yang ketiga, ketika dicemplung no, itu langsung dicaplok sama ular, langsung dibakar oleh api neraka. Siapa 3 kelompok ini? Kelompok yang pertama, kelompok yang membuat api neraka itu sampai memadamkan diri. Yang pertama adalah orang yang selalu optimis dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup ini harus semangat. Tidak bosan-bosan saya sampaikan, jangan takut menghadapi kehidupan. Mangke kula pripun, lah dilakoni mawon nggih. Tidak ada orang hidup yang tidak bawa masalah, itu tidak ada. Wong kula nyawang Mas Bagas saja kayaknya urip kok ayem banget. Nggih Bu Yas nggih. Ayem banget rapatek mikir bojo. Nggih ta? Tetapi mari kita hadirkan masalah yang diberikan oleh Allah itu kan sesungguhnya hanya bentuk lain dari cara Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Maka kelompok yang pertama itu orang yang selalu optimis. Hidupnya itu selalu optimis. Coba saya contohkan masalah rezeki. Rezeki itu akan datang pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan porsi yang tepat. Nih, maka kalau ada orang kok berani bilang, meh entuk proyek begini kemudian tidak jadi, ya wes ra rezeki le. Nek rezeki ya ndak akan kemana. Kan gitu toh Pak Pur. Pak Pur ini kan lagi ngangkut barang banyak ini.
Alhamdulillah. Makanya kalau kemudian orang berpikir, ya, insya Allah kalau aku obah, Gusti Allah akan cukupkan rezeki kita. Persoalan rezeki itu akan ditutup dengan bentuk uang, materi, atau lain. Itu suka-suka Allah. Kan sering saya sampaikan, yang bikin hidup kita stres karena kita mendefinisikan bahwa rezeki itu sama dengan uang. Rezeki itu sama dengan uang. Tidak. Uang itu hanya satu dari sekian miliar kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Gitu. Makanya kadang kalau kita hidup ini kok membangun optimisme, lah terus mangke pripun Pak? Tugas kula usaha mangke sak mlaku-mlakune mangke Gusti Allah yang akan menunjukkan jalan kepada kita. Gitu? Nah, ini khusus saya contohkan nih, plat DA. Mbak Kun Fayakun. Ya, dan teman-teman, saya kuliah Pak. Nanti kira-kira habis kuliah itu nanti kira-kira saya kerja di mana? Satu. Kira-kira Pak nanti kalau saya kuliah, lulus kuliah, nanti kira-kira jodohnya gampang apa tidak Pak? 2. 3. Pak kira-kira nanti kalau saya lulus kuliah nanti bisa bersaing untuk berkompetisi dengan yang lain apa tidak Pak? Ketakutan-ketakutan begini wajar, tapi kalau kita kembali, kalau orang itu berilmu, Mbak, Mas, Bapak, Ibu, Nabi Sulaiman itu disuruh milih wanita, harta, tahta, ilmu. Yang dipilih Nabi Sulaiman ilmu. Yang dipilih Nabi Sulaiman itu apa? Ilmu. Sebab dengan ilmu wanita dapat. Misalnya gara-gara merifati anaknya orang, akhirnya dapat anaknya orang. Oh, itu lu ngoten aku cerita banyak Pak. Mahasiswa saya itu merifati si A punya anak cantik akhirnya kemudian dinikahkan. Wonten. Ya, Mas Bagas mau merifati bagaimana orang jadi programmer dalam waktu 1 jam, ya kan? Ya, apalagi merifati bonus tape. Ya. Itu pertama. Ya, tape ini soalnya legit. Ya. Ini yang salah satu pelanggan utama Pak Made ini. Ya. Kalau sudah makan tapenya Mas Bagas ini sampai ngefly. Ya. Dengan ilmu Nabi Sulaiman dapat apa? Nabi Sulaiman dapat Ratu Bilqis. Jangan bisa baca Bilqis, bisa baca Balqis, bisa baca Bilqis. Karena saya ngaji ketika kiai bacanya beda-beda. Ada yang baca Bilqis, ada yang baca Balqis, ada yang baca Bilqis. Gara-gara ilmu Nabi Sulaiman dapat wanita. Gara-gara ilmu Nabi Sulaiman jadi raja, dapat tahta. Gara-gara ilmu Nabi Sulaiman jadi nabi terkaya, orang terkaya sedunia. Kan ngoten toh? Makanya ada salah seorang ulama itu sampai pesan begini, Pak. Jadi ada seorang ulama didatangkan ke satu kerajaan, lalu kemudian raja ini bilang apa? Yai, jenengan datang ke sini tak gaji 100 dinar. Sekali datang. Apa kata orang alim itu? Wahai raja, ilmu tak akan pernah bisa dibeli berapapun. Satu huruf engkau hargai 1000 dinar saja itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Allah. Kan ngoten. Makanya kula niku kadang sedih sekali ya. Guru dinia bayarannya 250,
sesasi. Tapi nggih cukup kan? Cukup. Padahal orang ngaji privat, ngaji Quran itu Bu, nggih, orang ngaji Quran itu dunia akhirat dapat. Kursus yang eksakta itu bisa dibayar jutaan, kursus Quran hanya dibaca apa? Nggih, 250 sesasi di Jepara Bu, nggak tahu kalau di Semarang. Di Jepara ini 250.000. Oke. Nah, kembali. Pokoknya tugas kita adalah coba lihat kelompok pertama, mereka yang menyebabkan api neraka memadamkan diri karena sangat optimis dengan rahmatnya Allah. Optimis bahwa tugasku berusaha, tetapi urusan hasil itu Allah yang tentukan. Masih ingat ketika saya contohkan soal cicak, Bapak Ibu? Masih ingat ya? Kenapa saya suka mencontohkan cicak? Mbak Kun, pernah dengar cerita cicak? Cicak itu tidak bisa terbang. Cicak itu tidak punya sayap. Tapi makanan cicak itu hewan-hewan yang bisa terbang dan bersayap. Ya kan? Tapi ternyata cicak apa? Kecukupan rezekinya. Tugas dia kan cuma masuk gigi 1, gigi 2. Maju mundur cantik. Sesekali atret, sesekali rating kanan, sesekali rating kiri, ya toh? Dia kenyang. Tidak bisa terbang, tetapi makanan dia bisa terbang. Kenapa? Karena yang nyukupi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kelompok yang pertama, orang itu menyebabkan api neraka memadamkan diri gara-gara terlalu optimis. Sangat optimis bahwa rahmat Allah yang membuat hidupku ditata. Kelompok yang kedua, orang yang sangat optimis dengan ampunan Allah. Nah coba, sebesar apapun dosa kita, sepekat apapun masa lalu kita, tetapi ketika Allah itu membukakan pintu taubat, ya seperti ini. Ketika ada seorang hamba ata babi wa qabiltuhu, dia datang menuju pintuku, aku buka pintu rahmat dan taubatku, wa qabiltuhu, dan aku menerimanya dengan tangan terbuka. Makanya jangan maidu, jangan underestimate sama orang-orang yang sedang berbuat dosa. Kira-kira mantan preman karo mantan kiai itu kira-kira apik endi Bu? Pak, jenengan milih umpama ana mantu kok mantan kiai mbek mantan preman, milih pundi? Bu, wonten wong kalih teko, sing siji mantan kiai, sing siji mantan preman, milih pundi Bu? Nah. Gitu. Orang yang sedang berbuat maksiat itu bisa jadi itu message dari Allah, risalah dari Allah, pengingat dari Allah, reminder dari Allah buat kita. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat itu jangan dijudge. Bisa jadi nasib dia husnul khotimah daripada nasib orang yang membanggakan amal ibadahnya. Gitu. Misalnya ada cerita apa, saya dulu itu seumur-umur belum pernah ke masjid. Begitu taubatan nasuha akhirnya ke masjid. Saya punya teman itu Pak, dulu sebelum pindah ke sini Pak, itu belum pernah ke masjid Pak. Belum pernah namanya kok adzan. Lho kok Pak Pur guyu. Ora bangsa. Padahal saya ceritakan sebelum kejadian di sini. Oh sudah tahu dulu. Mantan preman. Oh iya, mantan preman Pak. Wah, hati-hati nek lewat ngarepe Pak Pur ya. Betul Pak Pur, ini tapi saya tidak nyindir Pak Pur. Oh, tapi kalau Pak Pur Bu, saya syahid, saya saksi Bu, Pak Pur niku betul-betul tiang saya.
Saya. Oh, saya apa saya? Anda diulang artinya sudah lain soalnya. Saya, Bu. Kenapa? Loh, perjuangan awal ya. Saya, Pak Pur, Mas Beni dulu ya, awal-awal di sini ya. Bagaimana Pak Pur itu? Pak Pur itu dulu sound system juga yang nata Pak Pur. Tiker teratak itu juga Pak Pur. Noto sound system, yo adan, yo komat, yo ngimami. Bayangno coba Bu, ya Allah ganjaran lo diborong dhewe Bu. Ngimami juga Bu, ya kan saya kalau pas jadwal keluar itu kan Pak Pur Bu badalnya. Makanya saya ndak kaget ketika di Joglo, coba jaringan lihat, ketika di Joglo Pak Pur kultum lepas setang Bu. Lho ora gagah numpak sepeda lepas setang Bu. Keren Pak Pur nyampaikan kultum dek gak adek nganggo cotekan coba. Los gak adek ngerem, ya kan? Itu ya. Ya. Artinya apa? Artinya percayalah bahwa orang yang kadang di hadapan kita belum begitu baik, bisa jadi Allah memberikan rahmat bagi dia karena ketulusannya menjalani hidup ini memohon rahmatnya Allah. Misalnya dulu belum pernah ke masjid, akhirnya menjadi ahli masjid. Dulu nyedak masjid gak tahu adzan, saiki malah buka pintune masjid. Ora cuman pintu masjid, kotak amali bareng dibuka kok. Oke, dihitung maksudnya Bu, dihitung. Maka orang yang pertama itu adalah orang yang hidupnya selalu optimis karena hidup ini ditata oleh Allah. Oke, abot Bapak Ibu, saya terus ini ngomong dari lubuk hati yang paling dalam. Berat hidup kita ini kalau cuman hidup ngandelin kita punya koneksi, hidup kita punya ilmu, kita punya ijazah. Iya nek dipangan rayap ijazah gitu. Tetapi ayo saya mulai dari pribadi saya, kita nata. Ketika derap langkah kita itu pasti karena rahmatnya Allah itu pasti, maka hidup kita akan ditunjukkan oleh Allah. Yang kedua, orang yang selalu optimis bahwa dunia belum berakhir dan pintu taubat itu masih akan terbuka selama kita mau DP khusyuk, tadarruk, tawaduk kepada Allah untuk memohon ampun. Lalu kelompok ketiga yang tidak ditolak oleh neraka tapi justru dicaplok dan dibakar oleh api neraka itu siapa? Mereka yang selalu putus asa menjalani kehidupan ini. Makanya Bapak Ibu, ayo majelis zawiyah ini kita jadikan sebagai forum untuk apa? Bareng-bareng nggih saya ngecas, Bapak Ibu nggih sama-sama ngecas. Hidup saya juga belum benar-benar amat, tapi dengan membaca ini akhirnya kita menjadi tadi yang tadinya belak-belok itu kemudian bisa tertata, gitu. Nah, makanya tiga kelompok itu, siapa yang mereka masuk ke dalam neraka, siapa yang dibakar oleh api neraka? Mereka yang pesimis dengan datangnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanu abidi fata'auhum fa idza malla abdi, ketika hambaku itu berhenti minal maksiati, dari maksiat, wa atababi, dan dia mendatangi pintuku, qabiltuhu, saya akan menerimanya. Wa in atani, jika hambaku itu datang kepadaku, fi jaufil laili, di tengah malam, qabiltuhu, aku akan terima ampunannya. Au fin nahari, atau dia bersujud di siang hari, qabiltuhu, pun aku juga menerimanya. Falaisa lahu ala babi hajibun wala bawabun,
Tidak ada kok. Ya. Tidak ada penghalang, tidak ada pintu yang menghalangi hambaku untuk datang kepadaku. Famata qala rabbi as'aluka. Dobu niki. Famata qala rabbi as'aluka. Kapanpun hambaku itu bilang, ya Allah, kula nyuwun. Ya Allah, kula nyuwun. Kalian donga niku sing penting mantep. Pak, ndak paham bahasa Arab, ngagem bahasa Indonesia. Pak, kula mantep ngagem basa Jawa, ngagem basa Jawa. Contohnya jam kalih dalu bangun, jam 2 malam kalih dalu arti paham maknanya. Ini dari Pekanbaru, Mas. Ini Mas Alfi. Ini bukan cuman alumni tapi masih KTP Pekanbaru ya, Mas. Ini KTP-nya Bang Kinang. Mas Andri mana Rionya? Oh, Pekanbaru Kota, Bang Kinang? Masih 2 jam. Masih 2 jam. Bang Kinang, ini Kalimantannya mana? Hah? Kalsel. Oh, Kalsel. Kalsel. Mas Andri ini KTP Pekanbaru, tapi istrinya Kalimantan. Gak tahu, jangan-jangan punya 2 KTP. Oke, KTP Kalimantan sama KTP Pekanbaru. Oh, jadi kompori. Gue malah rak dibuka no lawang, Mas Andre. Terus ya. Jam 2 malam datang. Lalu kemudian bilang, dongo Bu, Bapak Ibu, dongo paling enak itu adalah dongo yang bisa menghayati. Itu kalau kiai saya dulu ngasih ijazah, doa yang paling baik itu adalah doa yang ketika kita mengucapkan itu penuh penghayatan. Contoh, pakai bahasa Arab tidak bisa menghayati. Kan kadang-kadang orang dongo, singkene dongo, singkene nangis, kene melu nangis. Lho kene nangis, lho lek sampean kok menangis? Lah napa kok nangis? Lah sandiku nangis kok. Lah sampean ngerti artine? Mboten. Lah kok nangis? Lah sampinge nangis kok jadi nangis karena ndelok wong nangis kan gitu bulat malah. Makan donga niku sing paling afdol itu adalah kalau dulu Mbah Yai itu ngasih saran doa yang ketika kita melantunkan itu kita penuh penghayatan. Pak, Arab tidak paham, ngagem bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah. Hidupku kok berat sekali ini, kira-kira solusinya gimana ya Allah? Berikan aku solusi ya Allah. Ini masalah satu belum selesai, ini kira-kira yang jadi ngajak ngobrol Gusti Allah. Kenapa? Karena tidak ada hajibun. Falaisa lahu hajibun wala bawabun. Tidak ada penghalang dan tidak ada pintu. Bahkan ada di antara sekian banyak doa yang bisa kalau saya ngarani bundelno benang kusut itu 2. 1, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niku sambil jenengan bayangno. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Sing nanggung aku itu Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu sakiyeng aja dengan. Yang 1, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambil di dalam pikiran dan hati ini tumus. Dulu dilatih niku. Jadi ketika ndonga niku sambil merem niku koyo-koyo niku kita bayangkan sedang meluncurkan doa kita ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niku insya Allah, karena apa? Allah sudah janji bahwa famata qala,
Kapanpun hambaku kok mau datang gelar sajadah lalu bilang Robbi Tuhanku, as'aluka aku memohon kepadamu, tidak mungkin Gusti Allah itu tidak memberikan solusi kepada kita. Aku lu'abdi ghafartu laka, dan pada saat itu aku katakan kepada hambaku, ghafartu laka, aku telah mengampuni, aku telah memberikan ampunan kepadamu. Aniki. Jadi monggo harus optimis, bahwa hidup ini terus jalan. Tapi ngeten ya Pak, niki wonten kendala pekerjaan, kendala ekonomi. Hanya persoalan waktu, Allah akan memberikan solusi. Kita akan menjadi lebih kuat, ketika Allah memberikan ujian-ujian di dalam hidup kita. Makanya tungguin apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah. La tu'akhidna, jangan engkau ambil, in nasina, ketika aku dalam keadaan lupa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, ya Allah. Tolong ampun jenengan paringi beban kepadaku, beban berat sebagaimana engkau kasih beban kepada orang-orang sebelumku. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan engkau bebani aku dengan beban yang aku tidak mampu.